Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ibu-ibu sekalian, semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmatnya, karunia-Nya kepada diri kita, sehingga kita dapat duduk hadir di tempat ini. Semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keberkahan bagi kehidupan kita semua. Allahumma amin. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemana aja Ibu? Masya Allah ini. Saya ada di sini, Masya Allah saya ada. Alhamdulillah, Allah berikan kemudahan kita untuk bermuajahah, bertatap muka pada hari ini, insyaallah. Kita melanjutkan mabahas kita tentang hadis Arba'in Nawawiyah, dan hari ini insyaallah taala kita akan bahas hadis ke-39. Hadis ke-39. Setelah terakhir sudah kita bahas hadis yang panjang, hadis 38, tentang diantara ciri-ciri wali Allah dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan bahas hadis yang hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Sebagian ada yang mendhaifkan hadis ini, sebagian ada yang menghasankan hadis ini. Nah, yang buka tangannya aja Bu, mulutnya jangan dibuka juga, Masya Allah, itu dia. Hadis ke-39. Kita baca hadisnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, berarti keduanya anak dan juga ayah, dua-duanya sahabat, anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah azza wa jalla memaafkan kesalahan dari umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang tanpa disengaja, khata, salah, atau an-nisyan, atau karena lupa, wa mastukrihu alaih, atau karena terpaksa dilakukan. Hadis ini sahih, sebagian ulama mensahihkan, sebagian ulama menghasankan, walaupun sebagian ulama ada yang mendhaifkan hadis ini, tapi wallahu a'lam bishawab, hadis ini hasan. Dan ulama yang mendhaifkan pun itu hanya secara sanad, karena secara matan hadis ini sesuai dengan banyak dalil, sesuai dengan banyak dalil. Walaupun secara sanad sebagian ulama ada yang mendhaifkan, walaupun Allah a'lam bishawab, pendapat yang sahih di antara Syekh Albani menyebutkan hukumnya sahih ataupun hasan, tapi hadis ini banyak sesuai dengan dalil-dalil Al-Quran ataupun As-Sunnah. Contoh ayat yang insyaallah ta'ala kita hafal bersama, surat Al-Baqarah ayat terakhir, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami, jangan engkau azab kami jika kami lupa dan melakukan apa? Kesalahan. Lihat, karena lupa, nasina au akhtana, karena kami lupa atau kami salah.
Nah, betul, berarti apa? Sesuai dengan apa? Sesuai dengan hadis ini. Kemudian ayat yang lain yang mengatakan bahwa hadis ini pun sesuai dengan ayat Al-Qur'an surat Al-Ahzab. Surat 33 ayat kelima. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Surat Al-Ahzab surat 33 ayat kelima. Jangan dari awal ya, dari kata-kata وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ. Dan tidak ada dosa atas kalian jika kalian khilaf tentang itu, jika kalian salah tentang itu. Tapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hati kalian, apa yang disengaja kalian lakukan, maka itu jelas dosa. Maka Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maha Pengampun dan Maha apa? Penyayang. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hakama al-hakim fajtahada thumma asaba falahu ajran." Jika seorang hakim hendak menghukumi sesuatu, kemudian dia berijtihad dan ijtihadnya benar, dia dapat 2 pahala. Wa idza hakama fajtahada thumma akhta falahu ajr. Dan jika hendak dia menghukumi satu masalah, kemudian dia berijtihad, tapi ternyata ijtihadnya itu keliru, salah, maka dia dapat berapa? 1 pahala. Salah, betul ya? Berarti proses dengan hadis ini, betul ya? Allah Azza wa Jalla akan memaafkan dari umatku al-khata, sesuatu yang salah, wan nisyan, lupa, wa mastukrihu alaih, dan juga yang dipaksa atau terpaksa melakukannya. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang hukum keliru dan lupa. Kan 3 tuh ya. Salah atau keliru, lupa. Yang ketiga apa? Dipaksa. 3 nih. Allah Azza wa Jalla akan memaafkan, akan mengampuni dari umatku, kata Nabi SAW, ketika mereka melakukan 3 hal ini. Melakukan sesuatu ternyata keliru, melakukan sesuatu salah, melakukan sesuatu ternyata lupa, atau tidak melakukan sesuatu karena lupa. Sama yang ketiga, ketika dipaksa atau terpaksa. Terpaksa atau dipaksa. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang hukum keliru dan juga apa? Lupa. Hukum keliru dan lupa. Orang yang melakukan kesalahan karena keliru atau lupa, maka ia dimaafkan dan tidak berdosa. Ya, dia melakukan kesalahan karena keliru atau karena lupa, maka itu tidak apa? Tidak berdosa, dia dimaafkan. Namun disebutkan para ulama, tidak berdosa ini bukan berarti tidak ada konsekuensi hukum. Tidak berdosa bukan berarti tidak ada konsekuensi apa? Hukum. Contoh, seseorang yang sholat lupa berwudu, dosa nggak? Dosa aja lah. Dosa. Kenapa jadi ikut-ikutan ibu-ibu sini, subhanallah. Seseorang yang sholat kemudian lupa berwudu, dosa nggak? Tidak. Kok dosa sih? Saya juga salah nih, subhanallah nih. Tapi nggak dosa insyaallah nih, karena ngikutin ibu-ibu nih insyaallah. Nah. Dia sholat Allahu Akbar, tapi dia lupa wudu, masa dosa? Dosa nggak, Bu? Dosa. Nah, tidak dosa tapi tidak sah sholatnya. Tapi nggak dosa, betul ya? Tapi konsekuensi hukumnya dia harus apa? Mengulang sholatnya. Dia wajib mengulangi sholatnya tersebut. Bahaya ibu nih, dosa-dosa aja subhanallah. Nah, ini contoh, betul ya? Jadi bukan berarti ketika seseorang dimaafkan tidak berdosa, bukan berarti tidak ada konsekuensi hukum di dalamnya. Seseorang misal, subhanallah, saya pernah pulang dari Madinah malam hari, sampai di Soekarno-Hatta jam 1 atau jam 2 malam. Saya niat, nanti saya sholat di bandara aja deh, daripada saya sholat di atas, nanti sholat di bandara maghrib dan isya, jamaah qasar. Taib, ketika di bawah di bandara, mungkin ribet dengan barang yang jemput ini itu, lupa.
Sudah jalan pulang, ketika subuh hari pagi-pagi kayaknya ada yang salah nih, apa ini, subhanallah ya. Subhanallah, ingat saya belum sholat tadi malam itu, subhanallah. Dosa nggak? Awas bilang dosa ya, masya Allah ya. Nggak dosa, betul ya, dimaafkan, tapi harus apa? Harus dia sholat, harus dia qadha salatnya tersebut. Falyusalli 'inda dzakaraha, kata Nabi. Maka salatlah ketika engkau dalam keadaan ingat. Salatlah ketika engkau apa? Ingat. Langsung salat pada saat itu. 3 rakaat kemudian 2 rakaat. Dengan niat untuk mengqadha salat yang dia lupa tersebut. Nah, perhatikan baik-baik nih. Jadi ketika seseorang melakukan sesuatu kesalahan karena keliru ataupun lupa, maka ini tidak berdosa, dia tidak dihukum, dia dimaafkan, namun bukan berarti tidak ada konsekuensi hukum di situ. Nah, itu contoh disebutkan oleh para ulama tentang masalah hal ini. Dalam sebuah hadis, dalam ayat Al-Qur'anul Karim, atau Nabi SAW bersabda, "Idza raqada ahadukum 'anis shalah aw ghafala 'anha falyusalli 'inda dzakaraha." Apabila salah seorang di antara kalian tertidur dari salat atau lupa, dia tidur misalnya dari jam 11 nih sampai bangun-bangun jam 8 misal, contoh betul ya. Ibu kan nggak pernah begitu ya. Dari jam 11 sampai jam 8, bayangkan, subhanallah. Berarti berapa salat terlewat tuh? Zuhur, asar, maghrib, Allahu Akbar. Bangun, jam 8 nih. Perasaan baru sejam, masya Allah. Dari jam 11 sampai jam apa? 8. Apa kata Nabi SAW? "Falyusalliha 'inda idza dzakaraha." Maka hendaklah dia mengerjakannya saat dia ingat atau dari dia bangun. Subhanallah. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, kata Nabi, "Fa inna Allah Azza wa Jalla yaqul, aqimis salata li dzikri." Dirikanlah salat untuk mengingatku. Untuk apa? Ingat. Di sini menunjukkan bagaimana rahmat dan karunia Allah Azza wa Jalla yang sangat luar biasa besar bagi hambanya. Betul ya? Rahmat dan karunia Allah yang sangat luar biasa besar bagi hambanya. Bayangkan ketika seseorang salah ataupun lupa, ternyata dia tidak terhukumi dosa, dimaafkan kesalahannya, namun tadi konsekuensi hukum tetap ada pada dirinya. Hadis yang lain, misal seseorang sholat dan ternyata ketika dia sholat di bajunya atau di yang dia kenakan ada najis, kemudian dia mengetahuinya di tengah sholat, entah mungkin dia ngelihat atau dikasih tahu sama orang atau baru ingat, betul. Maka yang seperti ini kemudian dia tinggal, kalau bisa dia lepaskan. Tapi kalau nggak bisa, maka ketika di tengah sholat dia bersihkan. Contoh, Nabi SAW dengan para sahabat sholat di Masjid Nabawi dengan memakai sendal. Karena Masjid Nabawi bukan seperti ini ya, bukan Masjid Nabawi sekarang yang kita lihat, masya Allah. Bawahnya dari nanah, masya Allah. Maka Rasul SAW sholat, para sahabat pun sholat. Apa kata Rasul SAW? Ternyata di tengah jalan, kata para sahabat, di tengah sholat, Rasul SAW melepaskan sendalnya. Sholat pakai sendal, kemudian melepaskan apa? Sendal. Maka diriwayatkan, para sahabat pun tiba-tiba mengikuti Nabi SAW melepaskan sendalnya. Semua para sahabat lepaskan sendalnya, masya Allah. Selesai salat, Rasul SAW bertanya, "Kenapa kalian mengikutiku?" "Wahai Rasulullah SAW, kami melihatmu engkau melepaskan sendal, kami lepaskan sendal." Apa kata Nabi SAW? "Inna Jibril atani fa akhbarani anna fihima adha." Sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan menjelaskan kepadaku bahwa di bawah sendalku itu ada kotoran, maksudnya ada najis. Maksudnya ada apa? Najis. Subhanallah. Beliau tidak mengulang sholatnya, betul ya? Beliau tidak mengulang sholatnya, tapi beliau lepaskan sendalnya, kemudian beliau teruskan. Nah, ini diantara ketika seseorang memang bisa melepaskan sesuatu yang memang ada najis mungkin di dirinya. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi dalam hadis yang sahih,
Man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw syariba falyutimma shaumahu. Barang siapa yang lupa kemudian makan dan minum ketika dia sedang berpuasa. Masya Allah, ini nikmat nih, betul ya? Lagi puasa, lupa. Bismillah, makan nasi goreng, luar biasa, sudah kenyang. Ketika mau minum, ingat. Teman saya nih kayak gini, subhanallah. Dia makan nasi goreng siang-siang, wah luar biasa. Habis satu piring, ketika mau minum, ingat. Loh, ini kan Ramadan ya? Puasa. Minum nggak ini? Nggak boleh karena sudah ingat. Tapi makanan yang sudah dimakan apa? Halal untuknya, betul ya? Tidak batal puasanya. Rasul menyebutkan, man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw syariba falyutimma shaumahu. Barang siapa yang lupa kemudian dia makan dan minum ketika dia puasa, maka dia sempurnakan puasanya. Dia teruskan puasanya. Kenapa? Fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Karena sesungguhnya dirinya sedang diberi makan dan minum oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya ulama khilaf nih Bu. Dari hadis ini para ulama berselisih pendapat. Bagaimana kalau ada orang di hadapan kita Ramadan tiba-tiba makan dan minum, apakah kita ingatkan atau tidak? Ulama khilaf tuh. Kenapa khilaf? Lihat hadis ini ujungnya tuh. Fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Karena Allah sedang memberi makan dan minum kepadanya. Sebagian ulama mengatakan kalau Allah Azza wa Jalla sedang memberikan kenikmatan makan dan minum kepadanya, khalas berarti jangan diganggu, biarin dia sampai diingat sendiri. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena Allah sedang memberi makan dan minum kepadanya. Tapi sebagian ulama lain mengatakan nggak ingatkan karena bisa jadi dia lupa dan seterusnya, kan gitu. Tapi syahid dari bahasan kita, bayangkan ketika seseorang lupa, salah, maka itu tidak terhukumi dosa untuk dirinya. Subhanallah. Nah, ini sekali lagi ini menunjukkan bagaimana besarnya rahmat dan karunia Allah Azza wa Jalla kepada para hambanya, Masya Allah. Tapi kasih tahu ya, lebih ahsan kasih tahu, Masya Allah. Akhirnya kemudian yang dikasih tahu, ya kenapa dikasih tahu, saya lagi lupa, betul ya. Subhanallah, syariat Islam datang untuk mengangkat kesulitan. Datang untuk mengangkat kesulitan, sehingga ketika seseorang tidak berniat untuk melakukan kesalahan, tidak berniat untuk melakukan suatu dosa, bisa jadi karena keliru, bisa jadi karena lupa, bisa jadi karena dipaksa, maka dia tidak terhukumi apa? Sesuatu yang dosa kepada dirinya, subhanallah. Nah, ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Jadi dalil-dalil yang menunjukkan banyak luar biasa tentang hal ini. Subhanallah. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Ini menjadi pelajaran besar bagi diri kita ketika kita melakukan suatu kesalahan. Kemudian kesalahan tersebut sengaja memang kita lakukan. Yang pertama jelas itu terhukumi dosa, tapi Allah Azza wa Jalla masih tetap membuka pintu taubat kepada kita. Coba bayangkan ya, luar biasa. Kalau orang tersebut lupa atau salah, keliru atau dipaksa, dia tidak dosa. Kalau orang tersebut sengaja melakukan itu, Allah masih bukakan kepadanya pintu apa? Taubat. Coba bayangkan bagaimana ketika Allah Azza wa Jalla bermuamalah kepada kita sama ketika Allah bermuamalah kepada Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Apa itu? Satu kali berbuat dosa dan kesalahan, detik itu langsung dihukum. Adakah makhluknya yang hidup di atas muka bumi ini, Bu? Nah, adakah makhluknya yang hidup di atas muka bumi ini? Kalau Allah bermuamalah kepada kita sama dengan Allah bermuamalah kepada Nabi Adam. Seperti apa Allah bermuamalah kepada Nabi Adam? Satu kali berbuat kesalahan dan dosa, detik itu langsung dihukum. Satu kali ketika Nabi Adam berbuat kesalahan, tidak boleh mendekati pohon yang dilarang oleh Allah, maka kemudian detik itu langsung dihukum oleh Allah Azza wa Jalla turun ke bumi. Bagaimana kalau Allah bermuamalah kepada kita sama dengan Allah bermuamalah kepada Nabi Adam? Adakah manusia yang hidup di atas muka bumi ini? Ada. Kullu bani Adam khatta'un. Betul ya? Setiap anak Adam pasti selalu melakukan dosa dan kesalahan.
Wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang selalu senantiasa terjatuh dalam kesalahan dan dosa, maka dia selalu kembali kepada Allah dengan taubatnya kepada Allah. Allahu akbar. Dengan taubatnya, dengan istighfarnya, dengan minta ampunnya kepada Allah tabaraka wa taala. Ini istimewa. Padahal kalau kita perhatikan dan kita mau mikir saja, Allah nggak butuh kita sama sekali. Allah butuh kita nggak, Bu? Kita yang butuh Allah azza wa jalla, betul ya? Allah nggak butuh kita sama sekali. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Mau makhluknya semuanya bertakwa, semuanya beramal saleh, tidak menambah kerajaan Allah sedikit pun. Sudah kita bahas hadisnya, betul ya? Mau makhluknya semuanya kufur, semuanya durhaka, maksiat, dosa kepada Allah, tidak mengurangi kerajaan Allah sedikit pun. Tapi subhanallah, ketika manusia, makhluknya berbuat kesalahan dan dosa, Allah masih kasih kesempatan agar makhluk tersebut kembali dengan istighfar dan taubat. Allah nggak hukum detik itu langsung. Dan ketika manusia kembali kepada Allah dengan istighfar dan taubatnya, Allah berbahagia dengan taubatnya seorang hamba. Bahagia, senang Allah. Bayangkan. Padahal sekali lagi, Allah azza wa jalla nggak butuh kita sama sekali, kita yang butuh Allah azza wa jalla. Maka sangat zalim ketika manusia berbuat kesalahan dan dosa, kemudian ketika diingatkan agar istighfar, kembali bertaubat kepada Allah, adalah jangan sok suci lah, dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Allah azza wa jalla nggak butuh dirinya sama sekali. Kalau Allah azza wa jalla ingin mewafatkan diri detik itu, sebentar bagi Allah, betul. Tapi Allah masih kasih kesempatan hamba itu untuk kembali kepadanya, istighfar, taubat, menyesal akan dosa-dosanya dan seterusnya. Allahu akbar. Sekali lagi menunjukkan ini bagaimana luasnya rahmat dan karunia Allah azza wa jalla kepada hambanya yang sangat luar biasa, masya Allah. Nah, ini contoh-contoh di antara orang-orang yang keliru atau kemudian orang-orang yang lupa, masya Allah. Orang-orang keliru atau kemudian orang-orang yang lupa. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, contoh yang lain, ada seorang sahabat bernama Muawiyah bin Hakam yang belum sampai kepada beliau wahyu berupa larangan berbicara dalam sholat. Jadi belum sampai kepadanya ilmu tentang di dalam sholat tuh nggak boleh berbicara, nggak boleh ngomong. Karena zaman dulu kan masih zaman apa? Turun wahyu kepadanya. Maka disebutkan, ketika Muawiyah bin Hakam tersebut berbicara dalam sholat, kemudian turun larangan dari Allah azza wa jalla agar umat Islam tidak boleh berbicara dalam sholat. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah azza wa jalla dengan khusyuk. Ini perintah untuk diam dan sholat tanpa berbicara, kata para ulama. Tapi Muawiyah bin Hakam ini nggak mengetahui turunnya ayat ini nih, nggak mengetahui turunnya ayat ini, sehingga belum sampai wahyu kepadanya, subhanallah. Sehingga disebutkan dalam riwayat, tiba-tiba ada seorang sahabat, Muawiyah ini bersin. Seorang sahabat itu bersin. Kemudian kalau orang bersin, kemudian dia ngucapin alhamdulillah, kita ngucap apa? Yarhamukallah. Muawiyah bin Hakam karena belum mengetahui turunnya ayat ini nih, wa qumu lillahi qanitin, maka dia mengucapkan yarhamukallah. Orang yang bersin tadi ngucapin alhamdulillah, memang alhamdulillah. Dan ini dibolehkan ya, dibolehkan ketika kita dalam sholat kemudian kita bersin, kita sendiri ngucapin alhamdulillah, tapi pelan aja, bukan wasim alhamdulillah, nggak perlu, betul ya, pelan alhamdulillah, terdengar oleh diri kita atau paling tidak menggerakkan bibir. Muawiyah bin Hakam As-Sulami mendengar nih sahabatnya ketika alhamdulillah, dia sudah belajar. Alhamdulillah beri yarhamukallah. Maka Muawiyah bin Hakam mengucapkan yarhamukallah. Maka sahabat yang lain kata Muawiyah, yanzuru ilayya. Para sahabat kemudian memandang kepada diriku semua mukanya. Lagi sholat nih, gitu ya. Maka Muawiyah kemudian mengatakan, ada apa dengan kalian? Kenapa kalian melihat diriku? Lagi sholat nih, banyak ngomong, subhanallah. Maka sahabat yang lain kemudian menepakkan tangannya di paha-paha mereka masing-masing. Diam-diam maksudnya, tapi kan nggak berani ngomong sahabat, karena sahabat udah tahu, udah turunnya ayat tadi, betul ya? Muawiyah belum sampai nih ilmu tentang itu, nggak tahu, keliru berarti, betul ya? Menepakkan tangannya di paha-paha mereka, maksudnya supaya diam.
Maka Muawiyah kemudian ketika melihat seperti itu maka dia diam. Dia diam. Selesai salat, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatanginya. Kata Muawiyah, aku tidak pernah mendapatkan pengajaran seperti pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadaku yang sangat istimewa. Jadi sangat membekas pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak menghardikku, beliau tidak memukulku, beliau tidak mengancam, enggak. Rasul hanya mengatakan, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya ini adalah salat. Tidak pantas dalam salat ini ada perkataan manusia di dalamnya. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Dalam salat ini hanya tasbih, takbir dan bacaan Al-Qur'an. Lihat dengan lembut Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada Muawiyah bin Hakam ini As-Sulami. Luar biasa. Pertanyaan, apakah Muawiyah bin Hakam As-Sulami salatnya batal? Tidak. Rasulullah SAW nggak suruh ulang, betul ya? Kenapa? Karena tidak tahu, keliru, belum sampai ilmu kepadanya, betul ya? Keliru, al-khata, keliru, ketidaksengajaan. Nah, ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah hal ini. Kemudian yang kedua tentang masalah tadi lupa, subhanallah dan seterusnya. Dan ini lupa ini penyakit kita ini, subhanallah, betul ya? Allahu akbar. Maka perhatikan baik-baik nih, Bapak Ibu sekalian, ketika siapapun yang mungkin lupa, kemudian tidak sengaja melakukan, Allah tabaraka wa ta'ala saja memberikan uzur bagi manusia, bagi hambanya yang lupa ataupun salah. Maka kita pun, kata para ulama, di antara sesuatu yang baik adalah ketika kita memberikan uzur kepada saudara kita ketika dia dalam keadaan salah ataupun lupa. Nah, berapa banyak kita lihat kemudian misal pasangan hidup, suami ke istri, istri ke suami, atau ayah dan ibu ke anaknya, atau anak ke ayah dan ibunya, ketika lupa, ketika salah, wah tetap luar biasa dihardik habis-habisan. Enggak salah ini. Namanya manusia, subhanallah, nggak lepas dari lupa, nggak lepas dari khilaf, nggak lepas dari salah dan seterusnya. Maka di antara hal yang harus kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita tidak lain tidak bukan adalah memberikan uzur kepada saudara-saudara kita yang dalam keadaan salah ataupun lupa. Pernah lupa ibu-ibu? Wah sering, bukan pernah lagi, masya Allah. Tiap hari lupa kalau insya Allah. Contoh. Nah, ini menarik nih. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih bahwa kita diperintahkan untuk memberikan maaf kepada orang-orang yang membantu kita itu 70 kali dalam sehari. Siapa yang membantu kita? Kalau bahasa kita sekarang ART, asisten rumah tangga. 70 kali. Berapa? 70 kali. Perhatikan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun lamanya. Anak kecil, subhanallah. Namanya anak kecil. Pernah satu waktu kata Anas bin Malik, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruhku satu perintah. Ketika aku keluar, tiba-tiba aku bertemu dengan teman-teman yang lain, masih kecil. Bertemu dengan teman-temannya sehingga aku main. Rasul sallallahu alaihi wasallam nunggu di rumah. Mana ini Anas, subhanallah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar kemudian mencariku. Ketika aku sedang jongkok duduk, tiba-tiba aku melihat bayangan dari atas. Kemudian Rasul dengan lembut mengatakan, wahai Anas, apakah engkau telah tunaikan tugasmu? Dengan lembut luar biasa, nggak dikoplak pak, betul nggak ditendang, nggak. Wahai Anas, apakah engkau telah tunaikan tugasmu? Kata Anas Malik, aku tidak nengok sama sekali, tapi aku tahu suara siapa itu. Maka aku mengatakan, sekarang wahai Rasulullah, sekarang. Langsung Anas Malik kemudian lari. Subhanallah, lihat. Bagaimana kalau ART kita melakukan kesalahan, apa yang kita lakukan kira-kira? Oh manusia, masya Allah, nggak apa-apa, masya Allah. Hah? Atau ternyata konser tunggal kira-kira di rumah? Hah? Serika baju yang kita sayangi luar biasa, masya Allah. Allah takdirkan lupa atau salah, bolong. Apa yang terjadi? Hah? Bisa jawab sendiri lah insya Allah. Betul ya? Padahal Nabi SAW bayangkan luar biasa ya.
Nabi SAW menyuruh kita paling tidak untuk memberikan maaf kepada orang-orang yang membantu dalam rumah tangga kita 70 kali dalam sehari. Bayangkan. Luar biasa beratnya ini. Allahu Akbar. Subhanallah. Al-Ustaz Al-Fadhil Ustaz Firanda pernah cerita. Beliau nyuruh salah satu ART-nya untuk ngasih, saya lupa ngasih makanan atau ngasih sesuatu ke ada satu ibu yang ibu tersebut anaknya anak yatim. Maka istri dari Ustadz sudah menelpon, oh sudah siap, insya Allah nanti jalan. Pembantunya akan ngasih ke situ. Tayyib, jalanlah kemudian di situ. Tiba-tiba ART tersebut ketemu dengan penjaga dari komplek itu di tempat itu. Bu, mau kemana bu? Mau ke rumah ibu Fulan, mau ngasih ini nih. Kesian itu anak yatim ininya. Oh, anak saya juga anak yatim gitu. Oh ya udah buat ibu aja nih, masya Allah. Yang ini cerita real, cerita nyata yang luar biasa. Sampai ada cerita sendiri, ada di video gitu. Subhanallah. Sampai itu pagi tuh, sampai sore ibu itu nelpon ketika sore. Bu, ini kok belum sampai. Udah kok tadi pagi sudah sampai, sudah disuruh. Ditanya kemudian RT cerita tadi. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk memaafkan pembantu berapa kali? Coba bayangkan beratnya tuh. Luar biasa. Bagaimana Islam istimewa, masya Allah. Allahu Akbar, luar biasa, masya Allah. Nah, ini disebutkan para ulama tentang masalah ini. Jadi banyak sekali yang kita lihat ilmu-ilmu yang mungkin kalau kita lihat, oh iya. Tapi kalau itu ternyata kita praktekkan dalam kehidupan kita, tidak semudah ketika kita membaca atau mengetahui ilmu itu. Betul ya? Masya Allah. Lagi ibu-ibu nih. Allahu Akbar, luar biasa. Allahu Akbar. Sangat baik semua orang, masya Allah, betul ya. Apalagi sama pedagang, baik kalau nawar, masya Allah. Sampai mau berantem kalau nawar tuh, subhanallah. Allahu Akbar. Hati-hati nih, subhanallah. Orang yang sudah ngaji, sudah kenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harusnya berbeda sikapnya, perkataannya, perbuatannya. Ilmu yang sudah dia pelajari itu harus dia amalkan dalam kehidupannya, bukan hanya sekedar maklumat, bukan hanya sekedar pengetahuan. Oh ya saya tahu suruh sabar tuh, oh saya tahu suruh jangan marah tuh, tapi kemudian apa prakteknya? Wallahu taala alam bissawab. Hal-hal kecil semuanya ngamuk, harus minum apa amlodipin gini, masya Allah, kebanyakan tinggi darahnya, subhanallah, minum jus timun gini. Sabar, subhanallah, sabar. Semuanya disalahkan, subhanallah, Allah musta'an. Nah, ini disebutkan oleh para ulama tadi. Kemudian yang selanjutnya tadi keliru dan juga lupa. Nah, sekarang hukum orang yang melakukan sesuatu karena terpaksa. Hukum orang yang melakukan sesuatu karena terpaksa. Kata para ulama, orang yang terpaksa itu ada dua jenis. Orang yang terpaksa itu ada dua jenis. Yang pertama, orang yang tidak memiliki pilihan sama sekali. Orang yang tidak memiliki pilihan sama sekali. Pilihan. Orang yang tidak memiliki pilihan sama sekali dan tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk menolaknya. Dan tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk menolaknya. Ini dosa nggak ini? Hah? Jumhur ulama mengatakan, mayoritas ulama mengatakan pelaku ini tidak berdosa. Pelaku ini tidak berdosa. Contoh, naudzubillah, seorang wanita misal yang diperkosa, naudzubillah, betul ya? Ada pilihan, subhanallah. Nggak bisa untuk menolaknya, dia bahkan sudah berusaha untuk melawan, nggak bisa sama sekali. Maka yang seperti tidak berdosa menurut jumhur ulama.
Seseorang yang misal dibawakan sesuatu ke satu tempat, kemudian dia akan dipukul ketika dia tidak melakukannya, nggak bisa nolaknya sama sekali, bisa memudaratkan dirinya. Maka seperti ini kata para ulama, mayoritas ulama mengatakan dia tidak berdosa. Yang kedua, orang yang dipaksa dengan ancaman. Orang yang dipaksa dengan ancaman atau yang lainnya orang yang dipaksa dengan ancaman atau yang lainnya hingga akhirnya ia terpaksa melakukan sesuatu. Orang yang dipaksa dengan melakukan, orang dipaksa dengan ancaman atau dengan yang lainnya hingga akhirnya ia terpaksa melakukan sesuatu. Ini gimana nih? Boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Kita dipaksa, naudzubillah, Anda bunuh orang ini. Kalau nggak ada bunuh, saya yang bunuh Anda. Boleh nggak kita bunuh dia? Hah? Oh, udah khilaf, masya Allah ini. Boleh nggak? Wallahu ta'ala alam bisawab. Pendapat yang lebih rajih mengatakan nggak boleh. Pendapat yang lebih rajih mengatakan apa? Tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena dia masih terkena hukum taklif, hukum syariat. Karena dia masih diberikan pilihan. Beda sama yang pertama tadi. Nggak ada pilihan sama sekali, betul ya? Nggak ada pilihan kecuali Anda melakukan ini, baru kemudian apa? Anda akan lolos kan gitu dari keburukan. Tapi yang kedua ini, dia dipaksa untuk melakukan sesuatu, tapi apa? Masih ada pilihan. Kalau nggak saya ancam, saya pukul nih, saya gebugin nih, saya bunuh nih, dan seterusnya kan gitu ya. Apalagi kalau kemudian yang disuruhnya, yang diperintahkan sesuatu yang luar biasa madarat tadi. Anda bunuh orang itu, kalau nggak saya bunuh Anda. Kata para ulama nggak boleh. Nggak boleh, subhanallah. Nah, kenapa? Karena pada saat itu dia masih terkena hukum taklif, hukum syariat kepadanya. Karena pada akhirnya dia masih bisa memilih dan masih bisa memperjuangkan perbuatan yang lain selain itu. Walaupun mungkin bisa jadi ternyata apa? Ujungnya ternyata sesuatu yang nggak baik misal kepada dirinya, tapi masih ada pilihan kata para ulama. Berbeda dengan yang pertama tadi, dipaksa dan tidak ada sama sekali apa? Pilihan. Seorang wanita tadi yang misal diperkosa, kan nggak ada pilihan sama sekali. Dia sudah melawan sedemikian rupa, nggak bisa, nggak ada pilihan sama sekali. Subhanallah. Kalau ini masih ada pilihan. Nah, masih pelakunya tersebut masih ada mukhtar, masih bisa memilih kata para ulama tentang masalah ini. Jadi wallahu a'lam bishawab. Yang kedua ini kata para ulama ini tidak dibolehkan, apalagi menyangkut sesuatu yang dosa besar, tadi membunuh orang, naudzubillah dan seterusnya. Ini jelas tidak dibolehkan. Subhanallah. Nah, ini disebutkan para ulama ini. Tentang ini subhanallah ada suatu cerita yang sangat luar biasa pentingnya tentang keluarga Yasir. Ketika pertama-tama kali mereka masuk ke dalam Islam, maka ketahuan Ammar bin Yasir, istrinya siapa? Sumayyah. Dua-duanya orang bukan asli Mekah, pendatang di kota Mekah. Nggak ada kabilah atau bani yang bisa menguatkannya, yang melindunginya. Beda dengan Nabi SAW, Bani Hashim. Beda dengan Abu Bakar, ada Bani Taim, dan seterusnya. Adapun Sumayyah dan juga Yasir nggak bisa sama sekali. Anaknya Ammar bin Yasir, betul ya? Ketika Yasir dan juga Sumayyah dibunuh di depan anaknya, di depan Ammar, bayangkan, luar biasa nih. Dibunuh di depan Ammar bin Yasir. Dan Ammar bin Yasir pun disiksa luar biasa. Disiksa luar biasa. Jadi mendapatkan siksaan secara fisik, mendapatkan siksaan juga secara mental, betul ya? Fisik disiksa luar biasa oleh
Abu Jahal dan konco-konconya, naudzubillah. Kemudian mentalnya melihat ayah dan ibunya meninggal depan mata kepalanya. Maka kemudian orang-orang kafir Quraisy menyuruh Ammar untuk melakukan atau mengatakan suatu perbuatan kufur. Maka Ammar dengan terpaksa melakukan hal tersebut. Tapi hatinya jelas apa? Menolak, mengingkari, nggak mungkin, subhanallah. Maka kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian turunlah ayat ini nih, surat An-Nahl ayat ke-106. Surat An-Nahl surat 16 ayat ke-106. Ada kata-kata illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Surat An-Nahl surat 16 ayat ke-106. Kecuali orang yang dipaksa, itu dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam keimanan, maka dia tidak berdosa. Turun ayat ini. Subhanallah. Bahkan dalam hadis dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ammar bin Yasir, jika mereka kembali melakukannya, fa'udhu ya Ammar, maka ulangi, nggak apa-apa wahai Ammar. Nah, perhatikan nih. Saya mau tanya, Ammar bin Yasir masuk ke yang pertama tadi, yang terpaksa pertama atau yang kedua? Yang pertama jelas, subhanallah, nggak ada pilihan sama sekali. Pilihan pertama sudah disiksa, jadi bukan cuma ancaman, betul ya? Langsung disiksa jelas, bukan pilihan pertama, afwan. Azab pertama atau siksaan pertama itu disiksa secara fisik dan itu sudah terjadi. Siksaan yang kedua siksaan secara mental dan itu pun sudah terjadi di depan mata kepala Ammar. Maka ini nggak ada pilihan sama sekali. Maka Ammar mengucapkan kalimat kufur tersebut, tapi hatinya jelas tenang dengan keimanan karena beliau melakukannya secara apa? Dipaksa. Maka Allah turunkan ayat, bayangkan dengan kisah ini. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang yang dipaksa kufur tapi hatinya tenang dengan keimanan, maka mereka tidak berdosa dengan itu. Bahkan Rasul sampai mengatakan lagi kepada Ammar, wahai Ammar, kalau mereka mengulangi perbuatannya, fa'udhu, ulangi wahai Ammar, gak apa-apa. Karena Allah dan Rasulnya tahu hati Ammar itu beriman, beda sama orang-orang kafir. Ini gak ada pilihan, subhanallah. Beda dengan hati yang kedua. Kalau tadi yang kedua masih ada pilihan diri, masih ada pilihan melawan, betul ya? Ini gak ada sama sekali, gimana ngelawan? Disiksa udah, kemudian ngelihat siksaan depan mata kepalanya ibu ayahnya sudah, gak ada pilihan sama sekali, terpaksa. Jadi tidak mudah untuk mengatakan kata-kata saya melakukan ini karena terpaksa. Nah, gak mudah, perhatikan baik-baik. Memang benar-benar tidak ada pilihan bagi dirinya atau tidak, subhanallah. Subhanallah, cerita yang luar biasa tentang fitnah khalqul Quran. Fitnah yang terjadi di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Pada saat itu khalifahnya terkena syubhat dengan ulama buruk. Ulama yang berpemahaman Jahmiyah, namanya Ahmad juga, tapi bukan Ahmad Bazhar ya, Masya Allah. Ulama Jahmiyah ini namanya Ahmad bin Abi Du'ad. Ulama Jahmiyah ini berpemahaman Al-Quran itu makhluk, dan ini pemahaman kufur nih. Al-Quran bukan makhluk, tapi Al-Quran apa? Kalamullah, firman Allah Azza wa Jalla. Al-Quran itu perkataan Allah. Barang siapa yang meyakini Al-Quran itu makhluk, faqad kafar, maka dia telah kufur. Kenapa kita tidak boleh meyakini Al-Quran itu makhluk? Kenapa, Bu? Kalau makhluk bisa benar, bisa apa? Salah. Al-Quran gitu nggak? Enggak, jelas, subhanallah. Al-Quran kalamullah, firman Allah, perkataan Allah Azza wa Jalla. Dari Allah lah berasal dan akan kembali kepada Allah. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, kan gitu. Nah, khalifahnya pada saat itu namanya Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun zaman Abbasiyah nih. Terkena syubhat dari ulama Jahmiyah namanya Ahmad bin Abi Du'ad. Jadi ada dua Ahmad nih, Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Abi Du'ad. Ahmad bin Hanbal ahlu sunnah, Ahmad bin Abi Du'ad ulama Jahmiyah. Maka subhanallah, karena khalifahnya pada saat itu terkena syubhat, maka khalifah memaksa seluruh kaum muslimin di Baghdad pada saat itu untuk meyakini keyakinan yang batil itu. Wajib bagi seluruh kaum muslimin meyakini Al-Quran itu makhluk. Kalau tidak, saya akan siksa, bahkan saya akan bunuh mereka. Dan benar-benar dilakukan oleh Al-Ma'mun.
Subhanallah, lihat bahaya syubhat ya. Bahayanya pembisik yang salah nih, subhanallah. Apa yang terjadi? Ulama pada saat itu terbagi menjadi tiga. Ulama terbagi menjadi tiga pendapat. Yang pertama, karena kita dipaksa dan memang sudah terjadi itu, sehingga ada jadi Khalifah Al-Ma'mun itu menyuruh para pengawalnya bertanya kepada manusia semua. Setiap hari, menurut kalian Al-Quran itu apa? Menurut kalian Al-Quran itu apa? Ada yang ngomong Al-Quran bukan makhluk, langsung detik itu kemudian dibunuh bahkan, subhanallah, disiksa bahkan dibunuh. Dan sudah terjadi, betul ya? Maka ulama pertama mengatakan karena ini kita dipaksa, maka kita boleh untuk mengucapkan Al-Quran makhluk tapi hati kita tenang. Al-Quran mengatakan hati kita mengatakan Al-Quran kalamullah. Pendapat ulama pertama, golongan ulama pertama. Dan pada hakikatnya memang boleh nih, boleh. Ulama kedua, tauriyah. Apa tauriyah? Apa tauriyah? Ada yang tahu? Mengatakan sesuatu perkataan sengaja untuk disalahfahami sama orang. Sengaja. Contoh, ketika Rasul dan Abu Bakar hijrah dari Mekah ke Madinah, kan orang-orang Quraisy mengeluarkan sayembara, betul ya? Apa sayembaranya? Barang siapa yang menangkap Muhammad hidup atau mati 100 ekor unta, betul ya? Maka Rasul dan Abu Bakar jalan. Abu Bakar ini orang yang terkenal karena saudagar ma'ruf. Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak terkenal karena hidupnya di Mekah aja. Di tengah jalan, beberapa orang bertemu dengan Abu Bakar, nanya, "Ya Abu Bakar, siapa ini?" Kalau Abu Bakar ngomong ini Muhammad, kira-kira gimana? Tangkap, betul ya? Hidup atau mati 100 ekor unta, ini luar biasa. Maka Abu Bakar pada saat itu bertauriyah. Nah, tauriyah ini boleh dilakukan dalam keadaan terpaksa, terdesak. Bukan tiap hari kerjanya, hati-hati nih, subhanallah. Abu Bakar mengatakan, "Hadza hadin yahdinis sabil." Ini adalah penunjuk jalan yang menunjukkan jalan kepadaku. Ini kan mengatakan satu perkataan sengaja supaya disalahpahami sama orang. Orang-orang memahami, oh ini penunjuk jalan ke kota Madinah, ke Syam, betul ya? Abu Bakar dalam dirinya memahami apa? Ini penunjuk jalanku ke surga. Paham? Ini namanya tauriyah. Ini boleh dilakukan tapi dalam keadaan apa? Terpaksa. Perhatikan, jangan jadi jalil nih. Oh boleh nih kata Ustadz nih, masya Allah nih. Hati-hati nih. Nah, ulama kedua bertauriyah. Apa tauriyahnya? Mereka mengatakan Zabur, Injil, Taurat, Al-Quran ini semua adalah makhluk. Ini di sini maksudnya apa? Jari. Maksudnya ini maksudnya apa? Sambil menunjuk kepada jarinya, ini semua adalah makhluk nih. Maksudnya ini adalah apa? Jarinya. Mereka memahami ini apa? Kitab suci, betul ya? Itu namanya tauriyah. Itu namanya apa? Tauriyah. Mengatakan satu perkataan dengan sengaja agar disalahpahami sama orang. Tapi ini memang ada tujuan tertentu, lil maslahat kan. Ada maslahat. Perhatikan nih, jangan jadi apa? Dalil nih. Oh, kata Ustaz Ahmad boleh, masya Allah nih. Hati-hati nih. Akhirnya tauriyah bohongin suaminya. Na'udzubillah min dzalik nih, ha. Hati-hati nih, subhanallah nih. Jangan. Ulama ketiga, Imam Ahmad bin Hanbal salah satunya. Yang paling terkenal beliau. Ada beberapa yang lain, tapi yang paling terkenal beliau. Imam Ahmad mengatakan tidak, Al-Quran kalamullah laisa bimakhluk. Apa konsekuensinya? Maka Imam Ahmad dipenjara luar biasa, disiksa luar biasa habis-habisan. 3 khalifah, coba bayangkan ya. 3 khalifah. Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Al-Wathiq, Khalifah Al-Mu'tasim. Jadi Al-Ma'mun, Allah takdirkan 3 khalifah ini meninggal, Imam Ahmad belum meninggal. 3 khalifah ini meninggal duluan, Imam Ahmad belum meninggal. Khalifah Al-Ma'mun ketika meninggal mewasiatkan kepada keponakan yang Al-Wathiq, engkau teruskan akidah ini nih. Maka Al-Wathiq meneruskan akidah tentang yang batil itu tuh, Al-Quran adalah makhluk. Maka Imam Ahmad tetap dipenjara. Al-Wathiq meninggal digantikan Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim melanjutkan akidah batil itu. Subhanallah, 3 khalifah disiksa luar biasa Imam Ahmad. Sampai menyiksanya mengatakan, kalau aku cambuk seekor gajah dengan cambukku ini, mati gajah ini. Imam Ahmad dicambuk seperti itu, bayangkan. Bertahun-tahun berarti di penjara. Allahu Akbar. Satu waktu Imam Ahmad dikeluarkan
Dikeluarkan, orang-orang di tengah semua, dia jadi taruh di atas Imam Ahmad, orang-orang di bawah semua. Agar dipaksa, ini penyiksaan udah parah, udah luar biasa parahnya nih. Sehingga kelihatannya, oh Imam Ahmad kayaknya mau nih mengatakan Al-Quran itu makhluk. Sehingga Imam Ahmad dikeluarkan di tengah, jauh di atas, di bawah manusia. Di bawah manusia sudah bawa apa? Pena sama pulpen, sama kertas nih. Ingin mengetahui apa yang dikatakan Imam Ahmad kemudian dicatat. Coba bayangkan, kalau seandainya Imam Ahmad detik itu pada saat itu mengatakan Al-Quran makhluk, mungkin sekarang kita akan katakan Al-Quran itu makhluk, betul ya? Tapi Imam Ahmad ketika ditaruh di atas seperti itu, ngelihat orang banyak, nangis Imam Ahmad. Mengatakan Al-Quran kalamullah laisa bimakhluk. Dimasukin lagi, dipenjara lagi, disiksa lagi. Wah, luar biasa penyiksaan. Sampai Allah takdirkan khalifah keempat, sudah ganti tiga nih. Khalifah keempat namanya Al-Mutawakkil. Ini menunjukkan berarti khalifah pada saat itu zalim, betul ya? Tapi Imam Ahmad nggak berontak kepada khalifahnya. Berarti kan? Nggak mengatakan kepada manusia, wahai kaum muslimin, khalifah kalian sudah zalim sekarang berontak. Nggak ada. Coba lihat, nggak ada dalil. Imam Ahmad apa? Sabar. Kalau Imam Ahmad ngomong pada saat itu kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, khalifah kalian telah kafir nih, telah zalim kafir, maka silakan kalian berontak boleh. Nggak ada. Nggak ada. Dia terazam sekarang. Naudzubillah min dzalik. Sabar. Sampai khalifah yang keempat namanya Al-Mutawakkil. Nah, Mutawakkil ini ahlus sunnah. Dikeluarkan Imam Ahmad, suruh debat dengan Ahmad bin Abi Du'ad, suruh dialog di depan Al-Mutawakkil. Imam Ahmad hanya bertanya satu pertanyaan, salah satu pertanyaannya. Wahai Ahmad bin Abi Du'ad, apakah keyakinanmu bahwa Al-Quran itu makhluk pernah dikatakan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat lainnya atau enggak? Terdiam, nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali riwayat menyebutkan bahwa para sahabat mengatakan Al-Quran itu makhluk. Yang ada sebaliknya, Al-Quran adalah apa? Kalamullah. Maka Al-Mutawakkil tahu, oh dia yang salah berarti. Imam Ahmad yang benar nih. Maka Imam Ahmad dikeluarkan dari penjara. Kata Al-Mutawakkil, wahai Imam, tunjuk orang-orang yang telah menyiksamu kemarin. Aku akan siksa persis dengan penyiksaan mereka kepadamu. Apa kata Imam Ahmad? Sudah, semuanya aku maafkan semuanya. Semuanya sudah aku apa? Kalau kita kira-kira gimana? Wah, tunjuk atau itu suara gitu yang pukulin jangan subhanallah. Nah. Semua aku maafkan. Syahid dari bahasan kita pada saat itu dipaksa oleh khalifah mengucapkan perkataan kufur, kalimat kufur, keyakinan kufur bahwa Al-Quran itu makhluk terbagi menjadi tiga para ulama, betul ya? Dan tiga-tiganya boleh kata para ulama, tapi kalau ditanya yang lebih afdal jelas Imam Ahmad bin Hanbal. Sama seperti apa? Ammar, Yasir dan Sumayyah. Ammar boleh, tapi kalau ditanya lebih afdal apa? Jelas Yasir dan Sumayyah mati dalam keadaan apa? Syahid. Bisa dipahami? Jadi bedakan antara boleh dengan afdal. Nah, boleh dengan yang lebih utama. Kalau boleh, Ammar bin Yasir boleh. Tiga ulama tadi yang mengatakan karena ini terpaksa, karena sudah siksa oleh khalifah, kita dengan terpaksa mengatakan meyakini Al-Quran itu makhluk. Boleh pada saat itu. Tapi kalau tanya mana yang lebih afdal, jelas Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya Ali bin Madini mengatakan, ayyadallahu hadzal din birajulaini la thalithahuma. Allah menguatkan, menegakkan agama ini dengan dua orang, tidak ada yang ketiganya. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq yaumur riddah. Abu Bakar As-Siddiq ketika terjadi orang-orang keluar lagi dari Islam, murtad setelah meninggalnya Nabi. Yang kedua Imam Ahmad bin Hanbal yaumul mihnah, ketika hari fitnah Imam Ahmad bin Hanbal. Tegak lagi Islam tuh. Luar biasa dengan dua orang ini. Abu Bakar As-Siddiq dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Syahid dari bahasan kita, orang yang dipaksa memang tidak ada pilihan, pada hakikatnya boleh dia melakukan sesuatu yang memang itu salah. Beda ketika ada memang pilihan. Tapi jelas kalau ditanya mana lebih afdal, maka jawaban jelas yang lebih afdal apa? Seperti yang dilakukan Imam Ahmad, seperti yang dilakukan oleh Yasir dan Sumayyah. Itu yang lebih afdal. Tapi tidak semua orang Allah berikan taufik untuk memilih yang lebih afdal, betul ya? Maka Islam membolehkan ketika seseorang dipaksa atau terpaksa melakukan hal-hal yang ternyata tidak dibolehkan. Wallahu ta'ala bishawab. Ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini banyak khilaf di kalangan ulama tentang masalah ini, tapi ini mungkin yang saya bisa sampaikan tentang hadis ini, hadis ke-39. Masya Allah, sebentar lagi selesai buat ini, Masya Allah. 3 hadis lagi nih, 40, 41, 42. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita bisa menyelesaikannya. 39, berarti 2 bulan lagi hadis ke-40.
2 bulan ya, betul ya? Bentar. Iya betul, karena bulan depan genap. Baik, itu saja mungkin. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Ya. Naam. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di antara orang-orang yang ciri-ciri orang saleh, ketika waktu sahur maka mereka banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, banyak meminta ampun kepada Allah. Istighfar yang mana yang bisa kita lakukan? Jawabannya jelas semua istighfar. Intinya adalah meminta ampunan kepada Allah akan dosa-dosa kita. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Atau sayyidul istighfar misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Istighfar yang paling afdal, yang paling utama jelas sayyidul istighfar, kan gitu ya? Penghulunya istighfar. Tapi istighfar yang pada hakikatnya secara umum, istighfar yang afdal itu ketika istighfar itu digabungkan dengan taubat. Ketika istighfar itu digabungkan dengan apa? Taubat. Makanya lihat, bukan astaghfirullah saja, walaupun boleh ya, tapi astaghfirullah wa atubu ilaih. Istighfar dan taubat. Rabbighfirli wa tub alayya. Lihat, istighfar dan taubat. Innaka antat tawwabur rahim. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya. Nah, itu semuanya pada akhirnya dibolehkan, tapi yang paling afdal secara umum adalah ketika istighfar itu digabungkan dengan taubat, dan yang paling afdal lagi jelas sayyidul istighfar. Jadi semuanya insyaallah boleh. Wallahu a'lam. Naam. Silakan Bu. Naam. Kalau itu berkenaan dengan sholat yang kita kerjakan, maka kerjakan sholat di yang sholat itu dulu. Misal kita ternyata baru ingat ketika waktu zuhur, gitu ya. Maka kata para ulama, kerjakan waktu zuhurnya dulu, sholat zuhurnya, baru kemudian qadha dulu, baru kemudian qadha. Misal seorang laki-laki ketika ke masjid waktu zuhur baru ingat, tadi saya subuh belum sholat kayaknya, subhanallah, saya baru ingat nih. Maka kerjakan sholat zuhurnya bersama imam, nanti kemudian qadha, boleh di masjid, boleh di rumah ketika qadhanya. Jadi wallahu a'lam bishawab, kerjakan sholat yang inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang mawqut dulu, yang memang waktunya dulu, baru kemudian qadha. Karena qadha ini waktunya luas. Qadha ini waktunya luas. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bu. Ustaz, tadi kalau nggak salah dengar, Ustaz bilang masalah sholat ya. Tadi yang habis safar, setelah ingat di rumah kalau belum sholat maghrib dan isya. Ya. Lalu saya sholat maghrib 3 rakaat, lalu isya 2 rakaat. Padahal Ustaz posisinya udah di rumah. Ya. Kenapa masih 2 rakaat ya? Yang kedua, katanya hadisnya sahih apa tidak, ketika kita membaca doa selain doa wudhu, apakah ada doa tertentu dari Rasulullah, apakah doanya bebas seperti ketika kita Sujud. Nah, yang pertama, wallah alam, saya salah nyebut tadi kayaknya. Itu 3 kemudian 4. 3 kemudian 4. Berbeda ketika itu di Soekarno-Hatta. Kenapa? Kalau di Soekarno-Hatta itu saya boleh untuk 3 dan 2. Kenapa? Karena saya belum masuk ke batas wilayah dari tempat tinggal saya, Jakarta. Adapun Soekarno-Hatta itu kan Tangerang. Beda ketika Halim. Misal, ini berlaku ketika kita pergi ataupun pulang nih. Kita mau pergi ke Kalimantan misalnya, naik pesawat. Kemudian kita jalan masuk ke zuhur, kemudian kita boleh menjamak qashar nanti sudah di bandara. Karena niat kita bukan ke bandara, niat kita kemana? Kalimantan atau Sumatera itu, kan gitu ya. Tapi sudah keluar dari batas wilayah tempat tinggal kita, sudah keluar dari Jakarta. Beda ketika kita berangkatnya dari Halim. Nah, kalau dari Halim nggak boleh kemudian mengqashar, karena qashar itu khusus untuk apa? Musafir, khusus untuk musafir. Dan ini berlaku sebaliknya.
Kita pulang dari Kalimantan atau Sumatera sampai kemudian waktu zuhur di situ. Maka kita boleh kemudian menjamak qasar ketika di bandara karena belum masuk ke wilayah apa? Wilayah Jakarta. Maka kita boleh dua-dua misal salat di bandara. Tapi kalau sudah masuk ke wilayah tempat kita tinggal, maka menjamak saja tanpa qasar. Menjamak menggabungkan tanpa meringkas. Menggabungkan tadi dua salat tanpa meringkasnya. Tanpa apa? Meringkasnya. Tapi saya salah sebut kayak tadi, subhanallah. Ketika saya sudah di rumah maka saya kerjakan 3 dan 4. Berbeda ketika masih di bandara, itu saya boleh mengerjakan 3 dan 2. Wallahu alam. Itu yang pertama. Yang kedua, bacaan ruku. Bacaan ruku ada banyak. Ada 7 atau 8 yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subuhun quddus rabbul malaikati warruh, dan beberapa bacaan yang lain. Adapun kalau kemudian berdoa, wallahu alam, dalam hadis disebutkan, Rasul menyebutkan apabila kalian ruku maka agungkanlah Allah. Tapi ketika kalian sujud maka berdoalah kepada Allah. Jadi ketika ruku lebih disyariatkan, Nabi disunnahkan seseorang untuk mengagungkan Allah. Makanya subhana rabbiyal azim, artinya mengagungkan Allah, maha agung, maha besar, dan seterusnya. Tapi ketika sujud kita disunnahkan, kita dibolehkan, bahkan diperintahkan untuk memperbanyak dan bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Adapun kalau berdoa ketika ruku, wallahu alam, saya belum pernah temukan fatwa ulama tentang itu. Maka lebih ahsan kemudian apa? Berdoanya ketika sujud, bukan di ruku. Karena di ruku diantaranya mengagungkan, membesarkan Allah azza wajalla ketika di ruku. Wallahu alam bisa. Nah, wallahu alam. Silakan. Terus ingatnya waktu udah ini udah bisa. Iya. Nah kita bangun tadi Jam 11 sampai jam 8. Dari zuhur, asar, maghrib itu kita kodoin semua. Iya. Kita kerjain sisanya dulu, baru kita kodoin semua. Atau gimana? Betul, itu tadi yang saya katakan tadi, lebih ahsan untuk mengerjakan sholat yang pada waktunya dulu. Untuk mengerjakan sholat yang pada waktunya dulu. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan karena itu sudah kita kelewat semua, maka lebih ahsan tetap tartib. Lebih bagus untuk tartib. Jadi zuhur dulu, asar, maghrib, baru nanti terakhir isya. Dan wallahu alam dua-duanya boleh. Dua-duanya pada hakikatnya apa? Dua-duanya insyaallah boleh. Dua-duanya insyaallah taala dibolehkan. Jadi bukan sesuatu yang memang apa? Saklek harus seperti itu pada hakikatnya. Tapi memang ulama khilaf tentang masalah tersebut, tapi al-amru wasi' kata para ulama. Urusannya tentang masalah ini itu luas. Yang penting dia mengerjakan sholatnya. Kalau dia ingat, wah sebulan yang lalu saya lupa sholat tuh, masya Allah tuh. Gimana? Falyusalli 'inda dzakaraha, kata Nabi. Maka sholatlah ketika dia dalam keadaan ingat. Walaupun sebulan Pak Ustaz, walaupun sebulan. Rasul sebutkan. Itu tidak ada batasan loh, betul ya? Sholatlah ketika dia dalam keadaan apa? Ingat. Kalau saya misal ternyata takdir saya nih, liburan musim panas itu bisa 3 bulan, 9 bulan di Madinah, 3 bulan di sini. Kalau misal ternyata saya baru ingat nih, besok saya mau ke Madinah, berangkat Madinah, 3 bulan yang lalu baru, saya perasaan dulu 3 bulan yang lalu pas turun belum sholat tuh maghrib isya. Sholat kapan itu? Indah dzakaraha, ketika ingat, betul nih? Ketika ingat, sekarang langsung sholat pada saat itu. Bisa dipahami? Jadi tidak ada batasan waktu disebutkan apakah kalau udah sebulan sudah gugur berarti. Nggak ada. Kecuali orang yang meninggalkan sholat itu dengan sengaja. Nah, itu lain cerita. Ulama khilaf memang. Sebagian ulama mengatakan dia tetap harus mengqadha sholatnya yang dia tinggalkan. Tapi sebagian ulama menyebutkan enggak, dia hanya wajib taubat. Dari perkataan Aisyah radhiyallahu anha, kami diperintahkan untuk mengqadha puasa tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Walaupun jumhur ulama, sebagian ulama menyebutkan atau banyak ulama menyebutkan dia tetap harus mengqadha salat yang sengaja dia tinggalkan. Wah, ini kalau ini berat nih. Coba bayangkan orang nggak pernah sholat 30 tahun, taubat, kemudian dia harus qadha 30 tahun. Kira-kira gimana? Nggak jadi taubat tuh kayaknya, subhanallah, betul ya? Nggak jadi taubat tuh, subhanallah. Makanya Allah alam bisa pendapat yang lebih kuat tentang masalah ini. Kalau ditinggalkan dengan sengaja itu dosa besar jelas. Bahkan sebagian ulama mengatakan bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Tapi kalau dia taubat, maka taubatnya itu akan menutupi yang kemarin.
bertobat kepada Allah kemudian menutupi yang kemarin, maka perbanyaklah sholat sunnah nanti ke depannya. Tapi tidak diharuskan, tidak diwajibkan untuk mengqadha apa? Sholat yang sudah dia. Itu kalau sengaja, beda kalau lupa ataupun apa? Salah dan seterusnya. Wallahu a'lam. Silakan Bu. Ustaz, Ustaz bilang kalau untuk orang kita harus memaafkan terutama ayat 70 kali. Ya. Semisal Ustaz kita berselisih paham atau siapa berselisih paham berdua. Yang satu si A ini udah memaafkan si B, tapi si B ini nggak mau memaafkan si A, itu hukumnya gimana ya Ustaz? Yang si A ini itu harus berlaku gimana gitu, sedangkan dia masih memusuhin gitu Ustaz. Iya. Yang pertama yang salah si A atau si B? Si A-nya harus bersikap gimana? Bukan. Yang salah kan biasa kalau ada gini ada. Mereka sama-sama benar gitu. Waduh, repot nih Masya Allah. Ada kaidah, kalau orang salah maka dia wajib hukumnya minta maaf. Kalau orang dizalimi maka dia boleh untuk memilih. Nih, boleh memilih untuk memaafkan atau tidak memaafkan. Tidak memaafkan ini maksudnya apa? Saya akan tuntut nanti di hari kiamat. Itu hak dia. Itu hak dia, benar. Itu hak dia. Tapi jelas memaafkan jauh lebih apa? Baik, jelas. Kalau ditanya, oh, Ustaz, nanti saya tuntut di hadapan Allah, saya akan dapatkan pahala. Betul, pahala dia akan diambil. Kita akan ambil, betul. Tapi kalau kita memaafkannya, pahala yang kita dapatkan jauh lebih apa? Besar. Mana kita inginkan? Pahala lebih besar atau lebih kecil? Pasti lebih besar, betul ya? Makanya lebih besar. Dalam Al-Quran tidak ada perintah untuk minta maaf. Karena orang yang sudah salah, ya nggak usah pakai diperintahkan. Udah wajib untuk minta maaf kalau dia salah, kan gitu ya? Tapi yang ada dalam Al-Quran, fa'fu anhum, berikan maaf kepada mereka. Perintah untuk memberikan apa? Maaf, karena itu berat, itu pilihan. Nah, itu apa? Pilihan. Tapi ingat, subhanallah, kalau kemudian tadi saudara kita sudah berlapang dada untuk memaafkannya, kitanya kemudian masih menutup ini, ditakutkan akhirnya kita yang zalim kepadanya. Akhirnya kita yang zalim kepadanya. Ikhwan, kita hidup di dunia berapa lama sih, subhanallah? Hanya kemudian untuk menyimpan dendam, menyimpan sesuatu yang buruk dalam hati kita, tidak memaafkan orang lain. Apa hasilnya? Apa hasilnya? Bukankah memaafkan itu jauh lebih baik? Betul. Allah Azza wa Jalla akan ampuni dosa-dosa kita ketika kita memaafkan saudara kita. Al-Imam Ibn Rajab adalah ada kitab khusus tentang masalah ini, mengapa kita harus memaafkan, dan ada kajiannya Masya Allah, ada di YouTube tentang 20 alasan kenapa kita memaafkan orang. Berat, subhanallah, betul, tapi fadilahnya luar biasa besarnya. Al-ajru biqadril masyaqqah, pahala yang akan didapat itu sesuai dengan tingkat kesulitan yang diterima. Semakin berat, semakin sulit, biasanya pahalanya semakin apa? Besar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika terjadi fitnah Aisyah dituduh berzina, haditsatul ifki, yang menyebarkan orang-orang munafik, betul ya? Saking masifnya berita viralnya tentang Aisyah berzina ini yang disebarkan oleh orang-orang munafik, sebagian sahabat terkena dengan fitnah ini. Salah satu sahabat yang terkena dengan fitnah ini namanya Mistah bin Utsatsah. Tahu siapa Mistah ini? Mistah ini yang setiap bulan dikasih nafkah sama Abu Bakar. Setiap bulan Abu Bakar ngasih nafkah kepada Mistah ini, dibantu setiap bulan. Tiba-tiba Mistah bin Utsatsah nyebarin Aisyah berzina. Aisyah siapanya Abu Bakar? Anaknya. Maka Abu Bakar pada saat itu, aku tidak akan pernah bantu Mistah lagi. Stop, manusiawi, betul ya? Nah, sampai sini mungkin kita sama, betul ya? Tapi bedanya sama Abu Bakar ketika turunnya ayat tentang apa? Apakah kalian tidak ingin diampuni oleh Allah Azza wa Jalla? Ayat ini khusus turun tentang apa tadi itu? Orang-orang yang mau memaafkan Allah. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla? Ketika turun ayat ini, nah ini bedanya sama kita mungkin ya. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, iya ya Allah, saya ingin dimaafkan dosa-dosa saya olehmu ya Allah. Maka Abu Bakar membantu untuk melanjutkan Mistah bin Utsatsah. Membantu, melanjutkan. Kalau kita kira-kira bantu nggak lagi ya? Itu bedanya kita sama Abu Bakar, Masya Allah, betul ya? Awalnya mungkin sama, betul ya? Nggak bantu lagi. Tapi ketika turunnya ayat, Abu Bakar mengatakan, iya, saya ingin dimaafkan dosa-dosa saya oleh Allah, maka saya akan bantu terus Mistah itu. Kalau kita mungkin turun ayat kira-kira gimana? Insya Allah juga seperti Abu Bakar, mudah-mudahan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bu.
enggak, ya tentang sholat suka lupa rakaat. Saya meyakinkan diri, saya ambil yang terendah dan ditambah lagi atau harus kita ulang karena yakinnya itu susah. Jadi saya meyakinkan saya mau ngambil rakaat pertama apa kedua, saya ambil yang terendah jadi saya ulang lagi rakaat. Tapi yakinnya juga susah. Nah, paham insyaallah. Paling enak yang mana? Yang pertama, Bu, yang lupa di dalam sholat bukan cuma ibu, tapi apa? Kita semua, betul ya? Karena Nabi SAW sampaikan itu, ada syaitan namanya khinzib atau khanzab. Bayangkan, syaitannya dikhususkan oleh iblis untuk goda manusia, namanya khinzib atau khanzab. Ketika seseorang sholat, maka khinzib atau khanzab ini memotong-motong nih pahala kita ke atas langit. Salah satu yang paling sering dilupakan, dibisikkan syaitan khinzib atau khanzab itu kepada kita, jumlah rakaat. Hatta Nabi SAW pernah lupa tentang masalah itu. Tapi lupanya Nabi SAW jelas apa? Hikmatut tasyri'. Hikmah dalam pensyariat ini. Bagaimana kalau orang lupa melakukan apa tuh? Subhanallah. Allah jadikan sengaja untuk lupa, kan gitu ya? Maka jawabannya jelas yang kedua, tidak mengulang sholat, Bu. Tidak mengulang sholat, tapi mengambil yang terendah. Ini 2 atau 3 ya. Kalau dia bisa memastikan, enggak ini sudah 3 insya Allah, silahkan lanjut. Tapi kalau dia tidak bisa memastikan, maka ambil yang terendah 2, kemudian nanti sujud sahwi di akhirnya. Sujud sahwi 2 kali ya. Banyak orang sujud sahwi 1 kali ini. Sujud sahwi 2 kali. Dan sujud sahwi boleh dalam sholat, boleh boleh sebelum salam, boleh setelah salam. Boleh sebelum salam atau boleh setelah salam. Sebagian ulama menyebutkan sujud sahwi dilakukan sebelum salam biasanya ketika dalam sholat itu ada sesuatu yang kurang sehingga harus ditambal. Kita lupa tahiyat awal misalnya. Maka itu sujud sahwinya sebelum salam lebih bagus. Tapi apakah boleh setelah salam? Boleh. Tetap sah. Sujud bacaannya apa? Bacaan sujud. Sujud sahwi itu bacaan sujud, bukan subhanallah yasmu wa la yanam wala betul. Itu hadits dhaif, tapi bacaannya bacaan sujud. Duduk di antara 2 sujud, bacaan duduk di antara 2 sujud. Sujud lagi, bacaan sujud. Duduk lagi nggak usah pakai baca tahiyat, langsung apa? Salam. 2 kali sujud. Nah, jadi jangan diulang, Bu. Kalau diulang, syaitan akan masuk ke situ, ngulang terus kita Bu akhir salat. Jangan. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Silakan, Bu. Itu yang tadi orang yang terpaksa ada 2 jenis. Yang pertama itu tidak berdosa. Nah. Terus yang kedua tadi tidak boleh. Apakah dia berdosa atau tidak? Nah, kalau itu masih ada pilihan contoh tadi, ente bunuh dia atau saya bunuh Anda, ternyata dia bunuh orang itu, dosa jelas. Dosa. Bahkan ada kafarat bagi dirinya dari pendapat yang lebih rajih. Maka dia tidak boleh kemudian apa? Melakukan hal tersebut. Jadi tidak boleh, kata-kata tidak boleh itu berarti biasanya di dalamnya terkandung apa? Dosa. Karena dia masih ada pilihan untuk bisa melakukan sesuatu yang tidak dosa tersebut. Wallahu a'lam. Ya. Itu jadi sujud sahwi harus 2 kali. 2 kali betul loh. Banyak orang sujud 1 kali. Saya nggak tahu dalilnya di mana ini. Wallahu a'lam ya. Saya belum pernah temukan dalil sujud sahwi yang 1 kali. Biasa orang sujud kemudian duduk langsung salam, betul ya? Sujud sahwi itu 2 kali dari pendapat yang lebih rajih. Dalilnya disebutkan 2 sujud, duduk, sujud, kemudian baru salam. Ya Bu, silakan. Tanya lagi? Ya. Kalau mau kelebihan rakaat udah misalnya 2 rakaat, terus ketiganya itu harusnya udah salam, gimana itu langsung duduk tapi gitu. Nanti dulu. Kita ingat maksudnya. Kita sholat maghrib 3 rakaat. Ternyata rakaat ketiga kita naik. Kan harusnya tahiyat akhir. Kemudian kita naik. Ketika naik kita ingat. Nah, duduk, harus duduk. Harus duduk. Harus duduk. Ini persis seperti, perhatikan nih, banyak orang salah nih. Misal ketika orang imam makmum jamaah nih. Imam kemudian ketika rakaat keempat harusnya duduk, imam naik ke atas. Berarti rakaat keberapa? 5. Yang di belakang gimana? Subhanallah kan? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Orang imam itu enggak.
Saya yakin saya 4 misalnya. Gimana? Nah, ikut imam nggak? Tidak ikut imam. Tidak ikut imam. Beda ketika tahiyat awal. Kalau tahiyat awal, imamnya naik, Allahu Akbar. Sudah baca Al-Fatihah, mau makmum subhanallah seperti apapun, jangan turun. Karena sudah naik, sudah baca Al-Fatihah. Kalau dia turun, batal salatnya karena nambah rukun di situ. Itu kalau tahiyat awal. Kenapa? Karena tahiyat awal bisa diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau kelebihan rakaat itu beda. Berarti kita menambah dalam rukun. Kalau kita meyakini, imam mungkin meyakini 4, betul ya? Tapi kita meyakini, enggak, 5 ini saya yakin nih. Kanan 5, kiri 5, yakin, duduk, betul ya? Maka jangan ikut imam. Kecuali orang yang tidak tahu juga atau lupa juga, betul ya? Itulah sama-sama lupa, itulah yang cerita. Tapi kalau dia tahu, dia yakin, enggak, ini 5, duduk dia, jangan ikut imam. Duduk, jangan ikut imam. Beda sama tadi. Kalau tahiyat awal, imamnya naik, sudah baca Al-Fatihah, subhanallah, subhanallah, sudah baca Al-Fatihah. Maka lanjut imam itu dan makmum wajib ngikutin. Karena nanti bisa diganti dengan sujud sahwi. Kalau kelebihan rakaat nggak bisa diganti sama sujud sahwi, gimana? Karena dia menambah dalam rukun tersebut. Kalau dia lupa karena itu dimaafkan. Tapi kalau dia tahu ini enggak, ini 5 saya yakin subhanallah. Kanan kiri saya juga duduk kok, saya yakin 5 subhanallah. Karena saya pernah nih subhanallah. Salat Isya 5. 4 atau 5 ya subhanallah. Kayaknya baru 4 nih subhanallah. Ini 4 terakhir maksud naik gitu. Enggak 5 ini terakhir. Naik harusnya kan orang banyak ya. Subhanallah, ini enggak. Ada kecil di belakang jauh. Subhanallah. Wah. Saya mau sujud tuh. Saya mau duduk lagi. Tapi kok cuma 1 ya? Apa dia yang salah jangan-jangan? Masa yang mayoritas ini enggak ini, paham enggak? Ternyata yang mayoritas ini diam. Selesai sholat diam. Saya pikir saya harus ikut imam Pak Ustaz. Nah ini salah nih, perhatikan baik-baik nih. Kalau ikut imam, kalau imam itu lupa tahiyat awal sudah berdiri, kita ikut imam, betul. Tapi kalau imam kelebihan rakaat, kita tahu itu kelebihan rakaat, nggak boleh gitu imam. Bisa dipahami ini? Subhanallah. Sehingga apa? Antum meyakini tadi apa? Saya yakin 5 Pak Ustaz. Ikut anak nggak? Ikut. Antum ulang sholat antum. Antum menambah apa? Menambah. Kecuali orang yang ikut saya, enggak, saya yakin 4 Pak Ustaz. Jadi ada khilaf deh. Subhanallah. Selesai sholat, orang datang kepada saya ngucapin subhanallah tadi, Ustaz 5. Hah? Yang benar atau benar? Tanya sebelahnya, enggak 4. Nah, lu ada khilaf nih, Syah. 4 yang ini 5, gimana nih? Orang yang meyakini 4 sama seperti saya, enggak ulang salatnya. Betul ya? Tapi orang yang meyakini 5 tapi ikut saya, maka dia harus apa? Mengulang salatnya karena menambah 1 dalam salat. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan ya. Ya, ada lagi Masya Allah. Hah? Salat sendiri kalau itu kan lupa Bu, betul ya? Duduk, makanya saya katakan duduk. Kalau kita tahu nih yakin, oh ini 5 nih kelebihan nih, duduk langsung tahiyat akhir. Duduk langsung tahiyat akhir. Dengan syarat kita yakin tiba-tiba ya. Tiba-tiba dapat apa? Wangsit. Sujud sahwi betul. Sujud sahwi untuk menghinakan syaitan, tapi gak wajib hukumnya, sunnah. Sujud sahwi untuk menghinakan apa? Syaitan. Karena yang menjadikan kita lupa adalah apa? Syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Barakallahu fikunna. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.